Piala Dunia 2026 kembali menghadirkan duel menarik yang mempertemukan dua tim Eropa dengan karakter permainan yang berbeda. Di satu sisi ada Spanyol, tim yang identik dengan penguasaan bola, umpan-umpan pendek, dan permainan kolektif yang rapi. Di sisi lain ada Austria, tim yang beberapa tahun terakhir mengalami perkembangan pesat dan dikenal sebagai lawan yang disiplin serta memiliki semangat juang tinggi. Banyak pengamat memprediksi pertandingan ini tidak akan berjalan mudah bagi Spanyol. Austria datang dengan kepercayaan diri tinggi setelah menunjukkan performa impresif sepanjang turnamen. Bahkan, tidak sedikit yang percaya Austria mampu menciptakan kejutan seperti yang sering terjadi di Piala Dunia. Namun kenyataan di lapangan berbicara lain. Spanyol tampil jauh lebih matang dan berhasil mengamankan kemenangan meyakinkan untuk melaju ke babak berikutnya. Hasil tersebut kembali membuktikan bahwa La Furia Roja masih menjadi salah satu kandidat kuat juara dunia. Lalu apa sebenarnya yang membuat Spanyol mampu mengalahkan Austria? Apakah karena kualitas individu para pemainnya, kejeniusan strategi sang pelatih, atau justru Austria gagal menampilkan permainan terbaiknya? Jika melihat pertandingan secara keseluruhan, salah satu penyebab terbesar kemenangan Spanyol adalah dominasi mereka di lini tengah. Sejak awal laga, para gelandang Spanyol berhasil mengendalikan tempo permainan. Mereka terus mengalirkan bola dengan cepat sehingga Austria lebih banyak mengejar daripada membangun serangan. Inilah identitas Spanyol yang selama bertahun-tahun menjadi kekuatan utama mereka. Ketika mampu menguasai bola, lawan dipaksa bekerja 2 kali lebih keras karena harus terus bergerak menutup ruang. Austria sebenarnya mencoba melakukan tekanan tinggi agar Spanyol tidak leluasa memainkan bola. Namun strategi tersebut tidak berjalan maksimal. Para pemain Spanyol memiliki teknik yang sangat baik sehingga mampu keluar dari tekanan melalui kombinasi umpan-umpan pendek yang cepat. Ketika Austria gagal merebut bola, stamina mereka mulai terkuras. Semakin lama pertandingan berlangsung, semakin sulit bagi mereka mempertahankan intensitas pressing yang tinggi. Selain dominasi penguasaan bola, Spanyol juga tampil sangat efektif dalam memanfaatkan ruang kosong. Para pemain depan mereka terus bergerak tanpa bola, memaksa pertahanan Austria kehilangan posisi. Pergerakan seperti inilah yang membuat lini belakang Austria berkali-kali dipaksa mengambil keputusan sulit. Apakah harus mengikuti pergerakan pemain Spanyol atau tetap menjaga posisi? Keraguan sekecil apapun langsung dimanfaatkan oleh La Furia Roja. Keunggulan lain yang dimiliki Spanyol adalah variasi serangan. Mereka tidak hanya mengandalkan satu pola permainan. Ketika serangan dari tengah mengalami kebuntuan, mereka segera mengalihkan permainan ke sisi sayap. Saat pertahanan Austria mulai melebar, Spanyol kembali menyerang melalui kombinasi cepat di area tengah. Permainan yang fleksibel seperti ini membuat Austria kesulitan membaca arah serangan. Mereka terus dipaksa beradaptasi sepanjang pertandingan. Pelatih Spanyol juga layak mendapat banyak pujian. Ia mampu menyiapkan strategi yang sangat sesuai untuk menghadapi Austria. Timnya tidak terburu-buru menyerang, tetapi tetap sabar menunggu celah hingga akhirnya peluang demi peluang mulai tercipta. Pergantian pemain yang dilakukan pun memberikan dampak positif. Pemain yang masuk mampu menjaga tempo permainan sehingga Spanyol tetap tampil dominan hingga pertandingan berakhir. Sebaliknya, Austria tampak kesulitan menemukan solusi ketika mulai tertinggal. Beberapa pergantian pemain memang memberikan tambahan energi, tetapi belum cukup untuk mengubah jalannya pertandingan. Masalah lain yang dialami Austria adalah kurang maksimalnya penyelesaian akhir. Mereka sebenarnya sempat memperoleh beberapa peluang yang cukup berbahaya. Namun kesempatan tersebut gagal dimanfaatkan menjadi gol. Dalam pertandingan sebesar Piala Dunia, kegagalan memanfaatkan peluang seringkali harus dibayar mahal. Ketika kesempatan emas terbuang, lawan akan semakin percaya diri mengendalikan permainan. Sementara itu Spanyol menunjukkan kualitas sebagai tim besar. Mereka tidak membutuhkan terlalu banyak peluang untuk mencetak gol. Ketenangan para pemain di depan gawang menjadi salah satu faktor pembeda dalam pertandingan ini. Selain lini serang yang tajam, pertahanan Spanyol juga tampil sangat disiplin. Para bek mereka mampu menjaga jarak antar lini dengan baik, sehingga Austria kesulitan menemukan ruang untuk melakukan serangan berbahaya. Setiap kali Austria mencoba membangun serangan, para pemain Spanyol langsung melakukan tekanan. Mereka tidak memberi waktu bagi lawan untuk berpikir terlalu lama. Akibatnya, banyak serangan Austria yang terhenti bahkan sebelum memasuki area pertahanan Spanyol. Faktor mental juga menjadi pembeda yang sangat jelas. Para pemain Spanyol terlihat sangat tenang sepanjang pertandingan. Mereka tidak panik meski sesekali mendapat tekanan dari Austria. Sebaliknya, Austria mulai kehilangan ketenangan setelah tertinggal. Operan-operan menjadi kurang akurat, komunikasi antar pemain menurun, dan beberapa keputusan di lapangan terlihat terburu-buru. Inilah pengalaman yang dimiliki Spanyol. Mereka sudah terbiasa bermain di pertandingan-pertandingan besar, sehingga mampu mengendalikan emosi dalam situasi apapun. Kemenangan ini juga membuktikan bahwa Spanyol tidak lagi bergantung pada satu pemain bintang. Hampir semua lini mampu memberikan kontribusi. Ketika satu pemain dijaga ketat, pemain lain siap mengambil peran. Hal tersebut membuat permainan Spanyol menjadi sangat sulit dihentikan.
Lawan tidak bisa hanya fokus kepada satu pemain karena ancaman datang dari berbagai sisi. Bagi Austria, kekalahan ini tentu menjadi pelajaran yang sangat berharga. Mereka telah menunjukkan perkembangan luar biasa dalam beberapa tahun terakhir, tetapi pertandingan melawan Spanyol membuktikan bahwa masih ada beberapa aspek yang harus diperbaiki jika ingin bersaing dengan negara-negara elite dunia. Mulai dari efektivitas penyelesaian akhir, kemampuan mengontrol tempo pertandingan, hingga menjaga konsentrasi selama 90 menit penuh menjadi pekerjaan rumah yang harus segera dibenahi. Meski tersingkir, Austria tetap pantas mendapatkan apresiasi. Mereka tampil penuh semangat dan tidak pernah berhenti berusaha memberikan perlawanan kepada salah satu tim terbaik dunia. Sementara itu, kemenangan ini semakin memperkuat status Spanyol sebagai salah satu kandidat juara Piala Dunia 2026. Dengan permainan kolektif yang solid, lini tengah yang kreatif, pertahanan yang disiplin, dan penyelesaian akhir yang efektif, La Furia Roja menunjukkan bahwa mereka siap menghadapi siapapun di babak selanjutnya. Namun perjalanan masih panjang, tantangan yang lebih berat sudah menunggu di depan. Jika ingin kembali mengangkat trofi Piala Dunia, Spanyol harus mempertahankan konsistensi permainan mereka dan terus meningkatkan performa di setiap pertandingan. Apabila mampu menjaga kualitas seperti saat menghadapi Austria, peluang Spanyol untuk melangkah hingga final tentu sangat terbuka. Mereka memiliki semua syarat untuk menjadi juara, mulai dari kedalaman skuad, strategi yang matang, hingga mental juara yang sudah terbangun selama bertahun-tahun. Kini pertanyaannya, mampukah Spanyol mempertahankan performa luar biasa ini hingga akhir turnamen? Atau justru akan ada tim lain yang mampu menghentikan langkah La Furia Roja? Bagaimana menurut kalian? Apakah Spanyol adalah kandidat terkuat juara Piala Dunia 2026? Atau masih ada tim lain yang lebih pantas mengangkat trofi?